itu dikurang banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hizbullah Jannah. Selamat datang di podcast RFTJ. Yuk, kali ini kita akan ngobrol santai. Perkenalkan, saya Emil Rida selaku moderator pada podcast kali ini, dan rekan saya dan saya Sita Paralina. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam mengejar mimpi. Di episode kali ini kita akan mengobrol dengan narasumber yang tentunya sangat istimewa. Kita akan mengobrol santai tapi penuh inspirasi dengan tema kisah inspirasi pejuang PTN di Indonesia. Masuk PTN bukan cuma soal nilai, tetapi juga tentang usaha, mental yang kuat, dan doa yang tidak pernah putus asa. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan berbagi langsung pengalaman perjuangannya. Narasumber kita kali ini tentunya narasumber yang sangat istimewa kan? Oke, narasumber kita hari ini merupakan seorang pejuang PTN yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia setelah melalui proses dan tantangan tentunya yang tidak mudah. Semoga cerita beliau bisa menjadi motivasi dan memuat semangat untuk kita semua. Langsung saja kita sapa dengan Enggak, Boleh dulu nggak nih saya perkenalkan? boleh Boleh dong. dong. Perkenalkan, nama saya Vina Firmansyah, alumni dari SMK Negeri 8 Palembang, jurusan Usaha Perdagangan Bisnis. Di sini saya sekarang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Hukum Prodi Hukum. Wah, keren sekali ya Kak. Oke guys, kayaknya kita langsung masuk ke obrolan inti saja ya. Kalau boleh tahu Kak, sejak kapan Kak punya keinginan masuk PTN ini? Kalau untuk keinginan masuk PTN itu jelas dari kelas 10. Karena apa? Karena kita sebagai pelajar itu udah memikirkan, oh kita tujuannya kemana nih? Pasti kita tujuannya mau ke perguruan tinggi kan? Nah itu dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu udah dipersiapkan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mau masuk PTN itu dari kelas 10 mulainya. Kan Kak ingin masuk PTN sudah lama kan? Nah, tujuan awalnya itu yang mana? Kalau untuk diri sendiri itu tujuan PTN itu jelas bukan di kota sendiri domisili, yaitu pengen di luar kota karena ingin menambah wawasan yang luas, yaitu salah satu di Jawa Tengah. Karena apa? Karena sangat banyak universitas yang benar-benar apa ya, kalau misalnya kita menyebut itu universitas yang unggul, universitas yang bagus, apalagi salah satunya di negeri Yogyakarta, di Yogyakarta. Itu sebagai kota
sih kakak selalu berkawan untuk SNBP, SNBP. Kalau untuk proses jelas dong. Kemarin kan pertama proses SNBP itu ya kan. Pasti SNBP itu ada yang eligible, ada yang namanya lagi nggak boleh turun atau istilah nilai nggak boleh naik turun gitu loh. Nah kakak kemarin itu perjuangin banget yang namanya itu nilai dari kelas 10 semester 1 sampai dengan semester 5 itu benar-benar nggak boleh jatuh ataupun anjlok naik turun, nggak boleh, karena itu berpatokan banget sama yang namanya SNBP itu. Iya. Walaupun naik dikit nggak apa-apa. Gak apa-apa dong, kalau misalnya naik langsung dulu gak apa-apa gitu ya. Nah terus kalau misalnya SNBT itu kita tes gitu loh. Kemarin memang kegagalan tuh memang gak dari semua kegagalan gitu loh. Kalau itu kan termasuk dari Ya betul, benar itu. Kalau nggak gagal kita nggak bisa mencoba hal baru gitu loh. benar ya. Tuh, tapi resikonya atau Kita mantap di sana. benar. Ya, iya. Nah, jadi kalau untuk persiapan SNBT tadi SNBP kan. Ya. Nah kalau SNBT itu belajar apa tuh kak? Kayak itu belajar kayak yang namanya literasi, bahasa Inggris itu dipelajarin karena apa? Itu semuanya soal-soal yang masuk di SNBT gitu. Iya. Kalau boleh tahu Kak, kemarin kan SNBT. Nah, itu soalnya Ustaz. Kalau soal itu kurang lebih 140 sampai dengan 200 kak. Dengar-dengar skor nilainya 700 nih. Iya nih. Kalau kakak skor nilai kemarin alhamdulillah 720. Oh. Nilainya ngeri. Pasti bisa dong nanti calon-calon masa depan. Boleh kan kasih saran ke mana nilai bisa besar kayak ini? Kalau untuk nilai besar ya pertama kita tuh harus belajar dong, belajar. Gimana sih cara pembelajarannya? Kita sekolah, kita magang, kita SMK soalnya. Kita SMK nih, kita ada magang, kita praktik. Belajarnya kayak gimana sih? Nah, belajarnya itu dari kelas 10 tadi. Kayak misal nih, kita ada waktu luang, itu loh, waktu luang itu kita manfaatin untuk belajar dari satu guru. Ya kalau nggak belajar kita boleh bimbel. Bimbel di mana sih kak yang bagus, yang bagus, yang murah, yang worth it, yang bisa menjamin nih untuk anak PTN gitu loh. Kalau untuk bimbel tuh pertama di Ganesha Operation itu benar-benar bagus dan worth it untuk pelajar gitu, yang pelajar yang kayak pelajar yang sesuai dengan low budget gitu loh. Itu benar-benar bagus. Kalau yang untuk lebih bagus lagi ada yang namanya Inten. Inten itu ada namanya Inten itu garansi berapa persen gitu ya, kalau nggak salah kakak kemarin itu garansi kalau misalnya kita nggak masuk PTN uangnya dikembalikan. Oh, ada garansinya ya? Ada. Oh. Itu guys, itu saran untuk kalian bimbel kan? Iya, kalau itu jadi bimbel. Kalau misalnya ada keinginan dari bimbel gitu loh, itu kalau misalnya kita untuk nggak bimbel pengen belajar aja gitu bisa. Waktu luang, misalnya iya begitu. Maka tantangan paling berat apa ya kalau di saat SNBP? Tantangan jelas dan yang memikirkan yang dikasih itu soal-soalnya itu tantangan
kedua itu sastra Jawa. Oh, kan sastra kan ya. Sastra Jawa habis ya sih karena nggak habis sastra Jawa karena tadi pengennya di Jogja gitu. Karena Iya, apa? terus juga dapat Bukan bidangnya. ya prodinya juga kan dapat buku gitu loh. Kalau dia nggak inginkan ya. Betul, cuma ada kakak ini dari SMK kelas Terus selanjutnya. apa ya? Kelima. Oh mungkin yang kelima ini ada Ya. UPN, itu Universitas Veteran Yogyakarta. Kemarin itu mendekat dah bagaikan B di depan mendekat. Iya. Kemarin kakak nongol itu di UPNJ, itu Universitas Veteran Jakarta. Apa sih kak? Prodi apa? Itu kemarin prodi hukum. Kok kakak nggak ambil UPN yang di Yogyakarta? Karena yang di Yogyakarta itu nggak ada prodi hukumnya. Kan saya tuh pengen apa ya? Pengen emang mau ngambil tuh prodi hukum. Hukum kan? Iya. Ternyata yang hukum itu adanya di Jakarta. Iya, Jakarta kalau ini Universitas Veteran Jakarta. Nanti kakak prodian hukum guys keras. Betul dong. Gas hukum ya, Kak? Jelas. Karena kan kakak ini kan ngambilnya hukum semua ya. Iya betul. Dan juga yang keenam, Yang keenam itu ada Unhas di Sulawesi Selatan Makassar, itu di Sultan Hasanuddin kalau nggak salah Sultan Hasanuddin. Unhas. itu prodi hukum juga. Kalau nggak salah di Unhas tuh Hasanuddin kayak gitu ya. Maaf ya Bang ya. Itu di hukum juga saya lolos. Memang rata tiga tiga hukum kayaknya ya. Hukum. Berapa universitas Iya, hukum semua prodinya. semua ya. Selanjutnya nggak? Yang selanjutnya itu ada UNES, Universitas Negeri Sumatera. Mungkin sudah lulus. Iya, itu di Masya Allah. Itu salah satu PTN yang aku impikan sekali. bisa sih masuk kalau sudah punya kesempatan. Nah, Kak, dari tadi kan saya dengar dari setiap universitas hukum semua prodinya. Kalau boleh tahu, kakak itu terinspirasi dari siapa? Kalau hukum aku terinspirasi dari kita kan sebagai anak Indonesia, yang namanya Indonesia itu negara hukum. Ya, nah. Sekarang nih rumor-rumornya hukum kan bisa dibeli gitu loh ya. Kita sebagai anak hukum, kita sebagai generasi muda untuk masa depan kita harus apa ya? Kita harus bisa terus saja itulah malu kan. Jangan kan Kita harus bisa menghapus itu semua. Kita harus bisa menjadi terdepannya kita sebagai generasi muda untuk menghapus itu semua. Kita stop yang namanya pemberi jual beli, terus juga kita harus bisa menegakkan hukum dan memberi keadilan untuk masyarakat salah satunya. Harus adil gitu. Harus dong. Nah, kan sekarang ini sekarang lagi di UNJ. Nah, kehidupan saya di sana tuh gimana Kak? Beda pasti kan dari di Palembang. kan? Beda, jelas, beda banget. Bedanya karena apa? Gak enak? Oh bukan karena di Palembang enak. dari segi kosnya. Kalau boleh tahu kan? Oke, Pak, jawab lagi kan aku tambahin dari kos. Ulang dari pertanyaan Kak Dayat tadi, Beb. Dari Yogyakarta. Kak ini langsung ya universitas yang ini negeri Dari yang Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, telah jadi dulu jadi. Kakak kan kuliah di UNJ. Nah, kalau boleh tahu keseharian di sana tuh kayak mana? kalau untuk kesehariannya itu atau hidupnya di sana? Ya, hidupnya. Kayak kos gitu. Kalau misalnya untuk keseharian di sana, untuk hidupnya gimana sih Kak? Karena itu bukan membedakan Palembang sama Jogja sama-sama enak di Jogja. Ya. Tapi dari segi Jogja itu kayak murah-murah gitu untuk anak pelajar. Oh, lebih murah dari Iya Palembang. betul. Misal nih makan, kita kan sebagai anak pelajar bingung kan mau makan apa Ya. nih? Kita memikirkan budget juga kan Ya. seharian. Kita mau kebutuhan lain. Nah kalau pertama nih buat makan, kalau di sana memang murah-murah. Contohnya 10.000 udah dapat nasi, lauk cumi, telur sama es teh satu. Oh, udah dapat itu. Udah dong, udah. Kalau di Palembang bisa 20 Bisa ya. 20.000 ya. Iya. Terus juga itu banyak wisata juga. Kalau misalkan kita apa ya? Ya, kalau Palembang tuh wisatanya kita udah pernah Ya, kan? enggak maksudnya kalau bisa kita seharian habis nugas di touring, pasti itu banyak kok wisata yang Seperti di sana banyak ya. bisa buat sekalian berwisata maupun belajar. Ada nggak Kak? Ini kasih saran untuk kita kalau saya tahu kan kita mau masuk ini juga kan? Kalau untuk saran kakak mau masuk UNJ itu harus banyak belajar dulu terutama kan kita harus belajar dulu. Kalau untuk masuknya
Kalau boleh tahu kak, kakak kan kuliah di UNJ, nah boleh dong kasih saran dan tips kalau kita masuk ke UNJ itu enaknya nanti gimana nanti kan Boleh. buat ngerjain tugasnya itu kemana wisatanya? Kalau misalnya mau masuk di negeri Jogja ataupun di PTN Jogja, Jogja kan itu banyak ada Gajah Mada, ada Veteran Iya Jogja. ada kan itu. Iya, kalau pergi di Depok. Iya. Ya betul. Aduh. Pasti itu pas pergi berpapasan dengan anak. Betul Oke. sekali, betul itu alma mater tuh di mana-mana semua. Nah ini tadi kan pertanyaannya kalau misalnya masuk negeri Jogja, Ya. PTN di Jogja, enaknya kemana sih kalau buat tugas? Kalau untuk tugas itu kebanyakan anak-anak ada yang dari cafe shop. Cafe shop itu bukan yang kayak cafe banget itu, tapi yang samain kayak muter Jogja gitu loh. Ya, Ya, ada ya, dan murah-murah itu ada. Apa yang namanya mungkin ada di dekat daerah Gunung Kidul atau Bantul itu bagus sekali. Kalau untuk mau yang dekat-dekat Sleman itu ada yang namanya kosan itu dia. Terus juga ada Taman Sari untuk wisatanya dan lain sebagainya. Ada juga nih di depan mau lihat Tugu Jogja. Oh, Kita sebagai ini apa anak-anak tuh pengen merasakan banget nih enaknya di kota Oman gitu ya kan. Itu di depan tuh ada yang namanya kafe, itu ada kafe besar, terus itu rame banget, itu paling banyak banget untuk mahasiswa. dia mahasiswa untuk melukis, untuk melukis tugas, untuk apa gitu, langsung di depan itu di Jogja. Tempat favorit anak Tempat sekolah favorit ya. itu wajib dicobain sih kalau kalian masuk di PTN. Tuh guys, Ya. misal kalian masuk PTN Jogja itu tempat-tempat yang wajib kalian kunjungi. Termasuk apalagi tempat yang depan tuh Jogja tadi. Betul sih. Wah, keren banget. Tempat yang Malioboro itu ya. untuk anak mahasiswa. Benar. Ada banyak kok. Nah, Malioboro, Gunung Kidul dan juga Sleman itu tempat yang wajib kalian kunjungi. Kalau boleh tahu kakak di sana tuh tinggalnya di kos atau ada Saudara. itu apa rumah untuk mahasiswa khusus mahasiswa? Enggak, kalau kakak sendiri itu benar-benar pure gak ada keluarga, benar-benar gak ada keluarga sama sekali dari papa, dari mama itu gak ada. Kok bisa sih kakak juga apa? Kok bisa sih saya itu berani ke sana? Iya, tanpa ada orang yang kenal kan? Karena apa kalau misalnya kita punya cita-cita, punya mimpi kita berani gitu. Oh. Kita harus mencoba. Terus gimana sih? Iya, kayak keluarga. Iya, betul. Terus tuh untuk apa ya namanya untuk biaya hidup kosan juga tuh. Pertama tuh ya kosan. Kosan. Kalau kosan di sana itu udah murah, terus juga ya sesuai sama kantong pelajar. Kembali lagi dengan makanannya juga. Kalau untuk kosan itu start from dari ada 200.000. Oh, berarti itu udah masuk ya? Ya 200.000 itu udah free makan sama free air juga. Ada wifi aja juga. Tuh guys, kalian pikir kuliah di Jogja itu mahal? Tidak ya. Kuliah di Jogja itu bisa dengar tadi dari kakaknya harga kosnya dan juga kehidupan sehari-harinya. Bisa 200 ya. 200 saja itu sudah dapat kos, free wifi, free token. Wow. Air. Kurang apa lagi dia? 200 sampai 300 udah bagus. Kan lulusnya di PTN, pasti kakak merasa kegagalan kan? Pasti Nah, dong itu. apa dari perjuangan masuk PTN ini Kak? Sampai sekarang nggak lupa. Yang dirasakan pasti yang tadi keberhasilan itu dong. Salah Ingat banget satunya ya, ya? jelas ingat banget kita kan dari awal kegagalan juga Suatu keberhasilan pencapaian. betul suatu pencapaian yang mendapatkan keberhasilan itu yang paling tidak bisa diterima apalagi barang keluarga itu bukan Happy banget itu pastinya Kak. Nah, apa tuh pesan dan motivasi untuk teman-teman yang saat ini masih berjuang masuk PTN Kak? kalau untuk pesan saya adik-adik sekalian ya teman-teman pengen mau masuk PTN atau perguruan tinggi itu pertama pasti kuatkan mental Tuh, juga dengar tuh, teman-teman. belajar ya terus belajar yang giat dan rajin dan patuh kepada orang tua juga karena kita tuh pasti perlu doa orang tua Ya, Pastinya benar. jangan lupa Tuh, sholat. Tetap tadi semangat tuh. ada bimbelnya juga kan. Jangan lupa kalian kalau mempunyai waktu luang, bimbel ikutin. Betul. Kalau misalnya nggak mau bimbel bisa juga belajar dari YouTube atau beli bukunya tiap tahun itu ada ngeluarin bukunya Sekarang kan sudah zaman modern, kita bisa belajar lewat YouTube, TikTok, kan sudah banyak itu TikTokers, YouTuber yang ngasih saran-saran kan. Nah, cut dulu. Tuh Kak, coba dong kasih motivasi dulu untuk para mahasiswa yang kemarin yang gagal di SNBP
jangan kecewa dulu kan masih ada SNBP. Gimana tuh motivasinya? Kalau untuk motivasi jangan apa ya, kalau untuk SNBP ketolak itu apalagi salah satu eligible yang nggak masuk, misalnya eligible, aku nggak masuk eligible, gimana sih aku pasti nggak masuk SNBP nih gitu. Nah. Itu kan pasti yang ditadamkan para adik-adik dan teman-temannya. Itu jangan dipikirkan, jangan jadi pikirin, karena apa, dari kegagalan itu tadi pasti ada keberhasilan, pasti terus mencoba gitu. Tetap semangat dan terus berjuang. Tadi kan kakaknya sudah ngasih motivasi kan. Tuh teman saya di kelas saya itu banyak dia kan nggak masuk eligible. Terus dia langsung Sedih, nggak apa-apa. katanya, aduh saya padahal inginnya masuk SNBP, kenapa saya nggak masuk SNBP? Nggak apa-apa. Kemarin di angkatan kakak kemarin itu banyak banget yang nggak masuk eligible, tapi dia tuh pengen banget. Iya, langsung dia merasa kecewa banget di situ. Nggak apa-apa gitu loh. Bukan dari semua, dan bukan dari kegagalan itu. Pasti bisa. Oke Kak, kayaknya terima kasih banyak Kak atas cerita dan inspirasinya hari ini ya. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi penyemangat bagi para siswa yang berjuang untuk masuk PTN di seluruh Indonesia. Dan buat sobat pendengar, ingat ya, berjuang itu capek, tapi menyerah bukanlah sebuah pilihan. Saya Nur Hidayat dan rekan saya yang bernama Sita Maradina. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.